Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini sepanjang hari. Kita mengadakan seminar berjudul Mendidik, Membentuk Karakter Kristiani bagi anak-anak kita. Di dalam seminar ini saya membuang semua desain yang lain dan di dalam waktu yang singkat saya memilih satu lukisan yang dicetak di sini. Ini satu lukisan yang bagi saya sangat menggerakkan hati saya. Semenjak tahun 1973 saya mengenal ini lukisan ini. Ini sebenarnya bukan lukisan, ini satu ukiran dari tembaga. Seorang anak yang tangannya melihat ke depan, meskipun tidak terlalu ganteng, tapi anak ini mempunyai sesuatu perasaan yang tajam menuju ke hari depan. What should be my future? Apa yang seharusnya menjadi hari depanku? Dan yang di belakang ini bukan papanya, bukan mamanya, bukan gurunya. Seorang malaikat yang mata melihat dia, tangan menuju ke atas. Tangan satunya hampir memegang tangannya. Seperti ada rencana surga untuk kamu, ada hari depan yang indah untuk kamu. Engkau harus lihat dan harus mengharap dengan iman bahwa Tuhan akan pimpin engkau. Saudara-saudara, ini ada cerita di belakangnya dan saya tidak akan cerita terlalu banyak, cuma kasih tahu ini anak sebenarnya sudah mati. Dan papanya begitu sedih, lalu memikirkan kalau anaknya tidak mati mestinya dididik bagaimana. Lalu ada anugerah Tuhan bagaimana untuk dia. Nah, ini menjadi sesuatu pengharapan bagi kita. Kalau anak kita masih hidup, biar kita jangan melecehkan mereka. Kita bawa mereka baik-baik kepada Tuhan. Dan harap mereka di dalam rencana kekekalan ada anugerah Tuhan yang cukup kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah memberikan anak kepada kami. Tuhan telah mengkaruniakan hidup generasi yang muda kepada kami. Tuhan telah mempercayakan hari depan di dalam sejarah kepada kami. Kami berdoa kiranya Tuhan sekali lagi menatah hidup kami masing-masing, membangkitkan iman sejati kami masing-masing, dan memberi perasaan tanggung jawab kepada kami menghadapi anugerah-anugerah yang sudah Tuhan karuniakan di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami boleh menanamkan segala sesuatu hati kami yang penuh pengharapan kepada Tuhan di dalam firman Tuhan yang hidup. Dan kami boleh menggali segala prinsip-prinsip, filsafat-filsafat, kekuatan-kekuatan dan anugerah tersembunyi di dalam firman Tuhan. Untuk dilaksanakan dalam hidup kami sehari-hari untuk hidup sebagai wakil Kristus di dalam dunia. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, siapa yang berhak membicarakan tema sebesar seperti ini? Bukan saya. Siapa yang berhak mendidik orang-orang tua yang lain selain saya sendiri menjadi orang tua yang mungkin mempunyai pengalaman lebih banyak dari saya? Bukan saya. Siapa yang berhak memberikan prinsip-prinsip kepada guru-guru yang mungkin diberikan bakat Tuhan lebih daripada saya? Bukan saya. Lalu saya mau tanya, kenapa Stephen Tong berani mengadakan speak keluarga? Apakah berarti keluarga Stephen Tong sudah sukses sempurna? Tidak. Jikalau saya sudah sempurna, sudah sukses 100% baru boleh berkhotbah, maka kebenaran Tuhan akan diikat dan dibatas oleh kesuksesan saya yang relatif. Jikalau saya tidak pernah mempunyai pengalaman, saya tidak boleh bicarakan firman Tuhan,
Maka saya tidak boleh mengajar surga dan neraka. Karena dua-dua tempat saya tidak pernah pergi. Mengapakah orang yang tidak sempurna harus tetap berani memberitakan firman Tuhan? Karena firman Tuhan lebih daripada pengalaman manusia. Amin. Firman Tuhan yang menunjuk jalan, yang mengkoreksi hidup, dan yang memimpin kita melewati belantara hidup yang menakutkan yang besar. The great and dreadful desert in human life. Firman Tuhan yang menunjuk, yang mengkoreksi, yang mengadili, dan yang memimpin kita untuk melewati padang belantara yang menakutkan dan yang besar sekali. Sehingga baik yang berkhotbah, baik yang mendengar, baik yang berceramah, baik yang mengikuti, kita sama-sama mengalami pengertian cermin firman Tuhan. Dan kita akan belajar baik-baik. Saudara mungkin guru lebih sukses dari saya. Mungkin saya sudah dari umur 15 menjadi guru. Dan sampai sekarang sudah 57 tahun sebagai guru. Mungkin saudara ibu bapak lebih sukses dari saya. Mendidik anak lebih baik dari saya. Namun demikian saya dipanggil sebagai hamba Tuhan. Dan saya harus memberitakan prinsip-prinsip firman Tuhan dengan berani. Supaya Roh Kudus memimpin kita. Jikalau ada orang mengatakan, kalau engkau sendiri tidak terlalu sukses, jangan bicara. Saya tahu kalimat itu dari setan. Setan maunya firman tidak diberitakan. Maka setan memberikan kegagalan-kegagalan. Sehingga kita akhirnya jatuh di dalam jerat dia. Kita harus mengatakan kepada iblis, nyala engkau. Pergilah daripadaku. I'm serving the Lord. I'm preaching the word. I'm presenting the truth of God. And let the truth of God with its principle illuminate us, correct us, and bring us to the land promised by the Lord for His children. Tuhan memberkati kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, karakter yang sukses dan karakter yang gagal sangat-sangat berbeda. Seperti langit lebih tinggi daripada bumi. Manusia yang sukses mempunyai pengaruh besar. Dari satu orang mungkin mencapai pengaruh kepada ratusan juta orang. Dari satu manusia yang mungkin lemah, yang mungkin penuh penyakit, tetapi keagungan karakternya bisa memberikan iluminasi bahkan kepada ribuan tahun. Sejarah mendapat pengaruh dari Sokrates. Sejarah mendapat pengaruh daripada Yohanes Pembaptis. Sejarah mendapat pengaruh dari orang-orang yang menerima keajalan yang sangat-sangat keji. Yesaya dipotong pinggangnya, Paulus dipotong kepalanya, Petrus disalibkan terbalik. Ini semua orang-orang yang sangat-sangat malang. Hidupnya sangat susah. Tetapi cahaya daripada karakter mereka memberikan iluminasi, memberikan pencerahan, memberikan penerangan kepada zaman ke zaman. Sehingga ribuan juta manusia kalau mendengar, kalau membaca, mengerti hidup mereka. Dari sedalam-dalam hati mereka terharu dah habis-habis. Kesengsaraan diterima sulit kita mengerti. Kematian yang dialami kita tidak mengalami. Tetapi keagungan spirit di dalamnya. Kesuksesan bagaimana dengan iman mengalahkan kesulitan yang dialami mereka itu. Telah menjadi sesuatu dorongan, gerakan, pengaruh yang sedalam-dalamnya ke dalam jiwa kita. Karena di belakang tubuh yang disiksa dan menderita sengsara ada jiwa yang agung, karakter yang sempurna, karakter yang baik, pengaruhnya tidak habis-habis. Yesus berkata, yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi yang tidak bisa membunuh jiwamu, jangan takut kepada dia. Bagaimana kejamnya, bagaimana bengisnya, bagaimana ganasnya daripada setan paling banyak menghancurkan tubuh kita. Tetapi kita mempunyai pusaka yang tersimpan di dalam sesuatu berkas atau sesuatu bejana
yang adalah dari tanah liat. Ini semua membuktikan kuasa itu dari Tuhan. Paulus menulis ayat ini di dalam 2 Korintus pasal 4. We have the treasure within our potter, our vessel. Di dalam sesuatu alat yang begitu sederhana, satu wadah yang begitu murah, ada sesuatu pusaka Tuhan yang tersimpan di dalamnya. Pasti pusaka itu adalah Injil, firman dari Tuhan melalui Roh Kudus yang ditanamkan ke dalam diri kita. Sehingga pada satu hari kalau kita dibunuh, kita mendapatkan siksa, penderitaan, sengsara, tubuhnya harus hancur, tidak apa-apa. Karena di dalam ada firman Tuhan, ada Injil, ada kuasa Roh Kudus yang bikin karakter kita mematukan diri kepada Dia. Dan kita menjadi berkat untuk selama-lamanya. Waktu bisa lewat, sejarah bisa lalu, dan tubuh kita bisa lenyap, bisa musnah, bisa dibunuh. Tetapi yang penting di dalamnya. Lebih penting yang di dalam daripada yang di luar. Lebih penting yang kekal daripada yang sementara. Lebih penting di dalam rencana Tuhan daripada apa yang direncana manusia. Karakter yang agung tidak bisa dibeli dengan uang. Karakter yang agung tidak bisa ganti dengan berlian. Karakter yang agung juga tidak gampang direncanakan oleh otak manusia. Itu pekerjaan Tuhan. Dan di sini kelebihan kekristenan adalah kita sebagai orang tua Kristen, sebagai guru Kristen, kita bukan hanya baca buku pedagogi, lalu mengerti psikologi, lalu kita pakai cara orang berdosa mendidik orang berdosa. Kalau kita pakai cara itu, maka saya kasih tahu dengan terus terang, banyak psikologis, banyak pedagogis, tidak mendidik banyak orang yang agung. Sebaliknya ada orang Kristen yang tidak mempunyai gelar yang tinggi, ada ibu bapak yang tidak belajar dengan pendidikan yang tinggi, tapi mereka hormat kepada Tuhan, mereka takut kepada Tuhan, mereka memakai prinsip Alkitab, dan mereka hidup di dalam kebenaran dan cahaya Roh Kudus. Mereka menjadi teladan yang indah sekali, sehingga orang-orang dipengaruhi mereka, baik anak-anaknya, murid-muridnya, menjadi saksi Kristus yang beribu-ribu tahun menjadi berkat dan contoh di dalam masyarakat. Saya akan memberi contoh dua, sekelompok orang yang berada di abad ke-18 dan sekelompok orang yang berada di abad ke-20. Di abad ke-18 ada satu keluarga yang orang tuanya namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards adalah seorang teolog reform, seorang pendeta congregational, dan seorang berada di New England, Massachusetts. Ini seorang yang takut kepada Tuhan, penuh perasaan yang beribadah kepada Tuhan. Dia adalah seorang pemikir yang paling besar di abad itu di seluruh Amerika. Melebihi semua dosen, profesor, rektor dan universitas apapun di seluruh Amerika. Dianggap dia salah satu di antara 3 otak yang paling besar yang pernah diproduksikan di dalam benua Amerika. Jonathan Edwards, Horace Bushnell, dan Russell Bush. Ini 3 otak paling besar di dalam sejarah Amerika. Dan 3 ini adalah teolog yang reform cuma satu, yaitu Jonathan Edwards, a Calvinist, a man of fear of the Lord, a man of the Bible teaching, a man of the pastor. Itulah sebab abad ke-20 waktu ditanya, maka seluruh Amerika menganggap profesi yang paling harus dihormati itu nomor 1 adalah pendeta yang baik. Presiden baru nomor 5. Karena mereka mempelajari beberapa presiden di Amerika karakternya ada baik. Itu sebab mereka pendeta-pendeta yang baik itulah harus dihormati lebih dari presiden. Dan salah satu yang paling penting abad 18 yaitu Jonathan Edwards. Ada orang yang menyelidiki keturunan dia. Dari keluarga yang cinta Tuhan, yang hormat kepada Tuhan, anaknya, cucunya terus ditelusuri sampai abad
Mereka akhirnya menemukan keluarga ini telah menghasilkan banyak keturunan yang besar sekali. Yang luar biasa pentingnya. Di antara keluarga daripada Jonathan Edwards sampai tahun 1950 sudah menghasilkan beberapa wakil presiden dan orang besar di dalam sastra, dan kira-kira 65 keturunannya menjadi rektor, menjadi wakil presiden universitas, pendidik yang penting. Waktu saya membaca itu, saya kagum luar biasa. Dari satu orang yang takut Tuhan, keturunannya begitu banyak dipakai Tuhan, menjadi orang memberikan berkat kepada seluruh masyarakat. Ada yang menjadi wakil presiden, ada yang menjadi itu senator yang penting, menteri-menteri yang sangat bersumbangsi, menjadi pendidik yang besar, menjadi rektor, wakil rektor di dalam sekolah teologi, sampai puluhan orang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Lalu saya mau tanya Tuhan, is it possible to happen in my family? Is it possible to my descendants? Saudara-saudara, kalau engkau dengar gini, engkau ingin juga anakmu beres. Ingin? Keturunanmu beres. Ingin? Bagaimana kalau engkau sudah 300 tahun kemudian di surga, engkau melihat, aduh anak turunan saya ada yang jadi presiden Indonesia, ada yang menjadi rektor, ada yang menjadi pujangga, ada yang menjadi filsuf yang baik. Dan seluruh keluarga di dalam 200 tahun beres, baik-baik. Ini satu contoh keluarga yang baik. Contoh kedua saya ambil daripada kapal yang tenggelam namanya Titanic. Tahu? Mungkin sudah pernah menonton film Titanic. Ya. Nah, pada waktu Titanic melayar dari Southampton, daripada Inggris, ada satu iklan, unsinkable ship, kapal yang tidak mungkin tenggelam, kapal yang paling besar yang pernah dibikin oleh manusia sepanjang sejarah, kapal yang bersusun-susun mungkin 13, yang besarnya bisa menampung ribuan orang, dan kamar-kamarnya seperti hotel bintang 5, dengan begitu banyak kolam mandi di dalamnya, dengan tempat bar-bar untuk berdansa, dengan ballroom yang bisa ribuan orang, dengan restoran yang besar-besar. Kapal yang paling mewah itu untuk pertama kali layar dari Inggris ke New York, maka perjalanan berapa hari di tengah-tengah jalan. Dijulukan sebagai unsinkable ship, kapal yang tidak mungkin tenggelam. Justru perjalanan perdana tenggelam karena kurang memperhatikan ada satu gunung es yang kelihatan kecil. Semua gunung es yang terapung-apung di dalam laut itu hanya muncul 10% di luar, 90% di dalam. Saya tidak usah menjelaskan, yang mengerti fisika tahu apa artinya. Sehingga kalau engkau kira senggol sedikit tidak apa-apa, padahal di bawahnya 90% lebih besar dari yang kelihatan di atas. Dan atas sama kecil, begitu sudah tabrak, kapal itu hancur semua. Dan tidak lama kapal itu menjadi miring. Semua berteriak-teriak, ribuan orang. Dan hampir semua aristokrat, semua bangsawan, semua orang paling kaya. Perut kapal itu sudah menjadi miring-miring, mereka terus lari ke sebelah sana, pegang. Dan saat itu skoci kapal diturunkan, dan semua yang bisa lari melarikan diri. Saudara, saat itu diumumkan, perempuan dan anak-anak didahulukan. Ladies and children go first. Dan banyak orang perempuan nangis-nangis diatur naik skoci untuk boleh melarikan diri, berkecelakaannya akan timpa. Karena sekarang sudah miring, makin miring. Kalau sudah miring terus congklak begitu, seluruh kapal turun. Itu belakangnya bisa naik tingginya mungkin sampai 30 meter. Itu tidak ada orang bisa tahan, semua akan merosot jatuh. Saat itu terjadi satu hal yang aneh sekali.
ada beberapa orang laki-laki, mereka ketakutan mati. Mereka pergi untuk mencekik atau untuk masuk kamar perempuan, merampas pakaian mereka. Lalu mereka masuk ke toilet, pakai perempuan, terus pura-pura supaya boleh naik skoci. Nah, ini laki-laki yang tidak tahu diri karena dengar pengumuman perempuan yang boleh naik skoci. Mereka kira cilaka, langsung cukur jenggot, langsung pakai bedak, langsung pura-pura, langsung rampas pakaian perempuan, pakai pada badan sendiri, lalu berjalan seperti cewek. Mereka masuk ke skoci, tidak keribuan, cepat. Mereka tidak tahu ini laki asli atau perempuan asli. Dan orang-orang itu berapa saya tidak tahu. Dan orang-orang itu lolos. Setelah kapal tenggelam, banyak perempuan pun tidak bisa naik. Banyak orang sudah mati. Skoci itu layar, pelan terus jalan menuju ke benua yang baru. Dan di tengah-tengah baru sadar ini laki ini. Kok bisa naik? Karena cukur jenggot, karena pakai bedak, pakai perfume, pakai perempuan. Wah, orang benci sekali sama mereka. Ini semua orang pura-pura, orang munafik. Orang yang memalsukan diri menjadi orang perempuan. Lalu cepat-cepat curi-curi naik ke kapal. Wah, mereka benci. Bencinya cuma benci toh. Mestinya lempar ke laut saja. Orang seperti ini buat apa? Ini penipu, ini perampas hak daripada perempuan. Ini orang yang munafik. Setelah sampai di seberang Amerika, mereka semua dicatat namanya. Ya diampuni, apa boleh buat? Daripada bunuh dia, lebih banyak orang yang mati. Lalu mereka naik ke atas itu kota, lalu mereka mulai hidup seperti biasa. Nah, kira-kira 70 tahun kemudian, ada orang menyelidiki orang-orang ini. Dan orang-orang ini ada satu namanya Booth, B-O-O-T-H. Akhirnya diselidiki, ternyata dari Titanic itu tenggelam sampai tahun 70-an. Keturunan dia kira-kira ada 14 yang menjadi perampok. Dan beberapa yang masuk penjara. Banyak yang membunuh orang. Dan mengakibatkan federal government pakai hampir miliar dolar untuk tangkap semua keturunan dia. Ini satu penyelidikan. Seorang namanya Jonathan Edwards dan keturunannya di dalam 200 tahun. Dan seorang namanya Booth yang pria pura menjadi wanita, akhirnya keturunnya hanya di dalam tidak sampai 55 tahun. Bedanya seperti langit dan bumi. Saudara-saudara, saya mau tanya, apa yang menjadi kelakuan keturunanmu di dunia? Apakah yang menjadi sumbangsi anak-anakmu di dalam sejarah umat manusia? Apakah yang menjadi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh keturunanmu di dalam masyarakat? Sejarah sedang berlangsung. Bagaimana mendidik anakmu sekarang akan menuai sesuatu yang tidak bisa dihindarkan hari depan. Yang dituai nafsu, yang ditanam adalah nafsu, yang dituai itu kerusakan. Yang ditanam itu adalah angin kecil, nanti yang diterima itu badai yang besar. Yang dituai adalah bibit dari firman dan Roh Kudus. Yang ditanam adalah Roh Kudus dan benih firman Tuhan. Yang dituai akan adalah hidup kekal untuk selama-lamanya. Ini semua ajaran dari Alkitab yang kita tidak boleh mengabaikan atau kita menginjak-injak. Karena barang siapa yang bermain-main dengan Tuhan, dia bermain-main dengan diri. Barang siapa yang bermain-main dengan firman Tuhan, dia bermain-main dengan kebahagiaan, kekekalan diri dan keturunannya. To build the personality of our descendants. Membentuk karakter daripada anak-anak kita
Ini merupakan salah satu tugas kita yang penting setelah kita nikah. Setelah kita menjelajah, selesai masa muda. Tugas selanjutnya adalah how to educate, how to construct, how to teach our children on the way to have the life, the fear of the Lord. Biar anak-anak kita memiliki suatu hidup yang penuh perasaan takut kepada Tuhan. Ini penting sekali. Saudara-saudara, anak-anak adalah pemberian Tuhan semua. Di antara semua pemberian Tuhan, yang paling anggun, yang paling penting, paling bernilai, yang paling bersifat kekal, hanya anak-anak. Berapa banyak tanah engkau miliki, berapa banyak rumah engkau memiliki, berapa banyak berlian, berapa banyak emas, berapa banyak harta di dunia yang engkau miliki, itu semua akan lewat. Karena itu semua berciri khas materi dan berciri khas di luar dirimu. Itu semua luar badanmu. Barang-barang di luar badanmu itu hanya dipinjamkan kepada kamu. Saudara, jangan lupa, kalau engkau kaya, kalau engkau ganteng, engkau mempunyai segala sesuatu yang melebihi dari orang lain, bukan karena engkau hebat. Maka yang kaya jangan sombong, yang ganteng, yang ayu, yang pintar, yang berbakat, jangan congkak, jangan arogan. Karena ini semua pinjaman Tuhan untuk menguji bagaimana responsmu kepada Tuhan. God give you all the gifts in order to test you. What is your response to God? Anugerah menuntut kewajiban. The grace of God demands human responsibility. Orang yang mempunyai anugerah tapi tidak jalankan kewajiban, orang itu akan dihakimi oleh Tuhan. Saya tahu, saya dikasih anugerah yang banyak. Saya tahu, saya dikaruniakan oleh Tuhan begitu banyak bakat-bakat, talenta-talenta. Itu sebab saya tidak henti-henti mendisiplin sendiri. Memecut diri. Supaya saya boleh kerja lebih berat dari orang lain. Karena saya tahu akan diadili lebih ketat dari orang-orang lain. Hamba-hamba Tuhan yang lain. The more you are gifted, the more you are demanded. Diberikan kepada seseorang banyak, dituntut dari orang itu juga banyak. Semua anugerah itu hanya pinjaman saja. Semua anugerah Tuhan itu hanya ujian saja. Yang kaya jangan sombong karena kekayaan. Yang pintar jangan sombong karena intelekmu. Yang cantik jangan sombong karena kecantikanmu. Saat engkau menghina orang lain, jangan lupa kecantikan itu di luar daripada jiwamu. Kekayaan itu di luar daripada tubuhmu. Segala bakat-bakat itu semua dipinjamkan saja. Kira-kira berapa hari yang lalu saya di atas kapal terbang melihat satu surat kabar. Saya ketakutan luar biasa. Karena seorang perempuan yang sudah nikah dengan suaminya 20 tahun lebih. Dia menyeleweng satu kali. Suaminya marah pakai air keras siram ke mukanya. Setelah disiram ke mukanya, seluruh mukanya hancur, terbakar. Lalu bawa ke rumah sakit, dioperasi plastik 80 kali. Akhirnya hidungnya peok, disambung tak karu-karuan. Mulutnya semua rusak, matanya mendelep. Di atas ini tempat ini ada tulang, terus ada kulit-kulit yang disambung-sambung. Kelihatan tak seperti orang, seperti setan. Lalu di pinggirnya ada foto dia sebelum disiram air keras. Waktu saya melihat, saya ingin nangis. Suaminya ditangkap, diadili. Lalu dia mengatakan, saya saking jengkelnya, saya benci sama dia. Saya langsung siram dia. Setelah jadi begini saya baru tahu, ternyata air keras itu begitu keras. Saya baru tahu kerusakan yang ditimbulkan oleh air keras begitu menakutkan. Tapi apa boleh buat, sekarang pikir-pikir lagi. Dia tidak perlu dihukum seperti ini. Tetapi saya sudah melakukan hal ini. Saya tidak tahu dia dijatuhkan masuk penjara berapa tahun. Yang perempuan hancur mukanya. Yang laki-laki hancur hari depannya.
Saudara-saudara, kecantikan kita sementara kan? Uang yang kita miliki tidak bisa bawa ke kuburan kan? Segala sesuatu yang engkau sombong itu hanya pinjaman kan? Tetapi satu yang lain, anak-anak itu pusaka pemberian Tuhan. Inilah yang kau miliki betul-betul. Uang yang kau miliki bisa pergi. Anak yang kau miliki tidak bisa musnah, tidak bisa binasa. Dan mereka semua harus berdiri di hadapan Tuhan Allah. Pada hari kiamat akan mendapatkan penghakiman keadilan dari Tuhan. Takut. Kita harus mempunyai perasaan takut. Setiap kali kita memikirkan anak. Ada orang pelihara anak supaya besok tua ada orang jaga. Itu egois. Ada orang pria anak supaya memakai anak untuk menjadi sesuatu alat mendapatkan uang yang banyak. Di Vietnam saya berkhotbah, lalu ada orang berkata kepada saya, Pak Tong, you tahu tidak? Ada semacam orang Vietnam gantengnya, cantiknya luar biasa. Lain sama orang Vietnam yang lain. Saya tanya kenapa? Karena mereka itu adalah hasil pemerkosaan orang Amerika tentara di sini dengan perempuan Vietnam yang paling cantik. Tentara-tentara Amerika ada yang sangat nafsunya meluap istrinya di Amerika, kelihatan perempuan yang cantik diperkosa. Dan sebagian digugurkan, sebagian dilahirkan. Setelah dilahirkan, wah kelihatan cantik sekali. Memang papanya Amerika, lalu mamanya orang Vietnam yang cantik sekali. Anaknya gantengnya, luar biasa ayunya. Dan kebanyakan laki-laki mungkin dibuang atau dimatiin. Perempuan dipesan oleh orang lain. Ada anak perempuan yang cantik, hasil sesuatu campuran darah Amerika sama perempuan yang cantik. Kalau engkau tidak mau lahir saya yang terima. Lalu perempuan itu diterima oleh orang-orangnya. Kelihatan dermawan, kelihatan hati baik. Padahal motivasinya jelek. Dibesarkan untuk menjadi pelacur, bisa dapat uang banyak. Perempuan itu waktu 15 nomor, cantiknya luar biasa. Bukan dicintai, bukan dipelihara, bukan dididik, tapi dijadikan satu umpan untuk dijual badannya, main sama laki-laki, lalu dengan seks mendapatkan uang sebanyak mungkin. Ini agen. Saya dengar hampir saya pingsan. Saya bilang anak-anak yang bagus, laki-laki perempuan itu adalah yang paling indah di dunia. Dan sebenarnya ada orang yang mengasihi, mendidik mereka dengan cinta kasih yang suci. Bukan mau mempermainkan tubuhnya, tapi mau jadikan mereka manusia yang berguna di dunia. Saya dulu tidak tahu dunia begitu jahat. Makin tua makin tahu manusia mempunyai motivasi yang begitu jelek. Mempunyai pikiran, khayalan dan menggali kemungkinan berdasarkan egoisme dan nafsu yang jelek. Saudara-saudara sekalian, who are our children? They are our eternal property. Who are our descendants? They are to be judged for eternal punishment in front of God's throne. Siapakah keturunan kita? Siapakah anak-anak kita? Mereka adalah pemberian Tuhan, pusaka yang bersifat kekal. Rumah tidak kekal, mobil tidak kekal, tanah yang engkau miliki tidak bisa dibawa, yang engkau miliki tidak mungkin ikut. Tapi anak-anak yang kau miliki itulah pusaka sungguh-sungguh. Mereka pemberian Tuhan yang mempunyai peta teladan Allah. Mereka pemberian Tuhan untuk engkau boleh mengerti. Mereka mempunyai martabat, mempunyai harkat, mempunyai nilai, mempunyai substansi sebenarnya engkau sendiri adalah manusia. Nah mereka adalah satu-satunya pemberian Tuhan yang akhirnya akan diadili untuk selama-lamanya. Itu sebab waktu engkau tua yang paling menghibur engkau adalah anak-anakmu yang baik. Yang paling menyedihkan juga anak-anakmu yang kurang mau taat. Untuk engkau tua,
Yang paling menghibur itu anak. Yang paling membosankan atau merugikan, menjadikan engkau kecewa juga anak. Tidak ada uang yang bisa mengecewakan engkau seperti itu. Tidak ada rumah, tidak ada mobil, tidak ada tanah, tidak ada milik lain yang bisa mengecewakan engkau seperti anak. Pada waktu anak-anakmu itu mengecewakan kamu, engkau akan merasa hidup tidak berarti. Pada waktu anak-anak itu menurut dan sungguh-sungguh berjalan kebenaran, itu engkau akan mendapatkan hibur dan sukacita lebih besar daripada apapun yang engkau miliki. Keturunan kita, our descendants, our children and grandchildren, anak keturunan kita, ini harus kita menangani, kita lihat lebih daripada yang lain. Saudara-saudara sekalian, sekarang kalau kita mengerti inilah anak, inilah artinya anak-anak, inilah artinya satu pemberian Tuhan untuk kita. Maka sekarang saya masuk ke dalam unsur-unsur pembentukan anak yang ketahui oleh pedagogis dan psikologis. Nanti kita akan masuk ke dalam unsur-unsur pembentukan anak yang tersimpan, yang unknown to psychologists and pedagogists. Banyak hal yang diberikan hari ini tidak ada di buku-buku yang kau beli. Nah, ini semua adalah satu sari dari pengertian komprehensif. Dia membandingkan kitab suci dengan buku-buku tulisan manusia. Sehingga semua dilihat dari takhta Tuhan. Semua dilihat dari prinsip Alkitab. Apa yang pernah diwahyukan dalam kitab suci, dan apa yang diselidiki oleh manusia. Mari kita bandingkan. Dan orang Kristen tidak membabi buta menerima ajaran akademik daripada orang berdosa. Semua orang berdosa yang menyimpulkan dan menyelidiki akhirnya berani menulis buku. Semua rasionalisasi mereka tidak terlepas dari 3 kelemahan yang besar. Pertama, they are rationalized everything and make it the conclusion through their created reasoning. Kedua, the limited understanding. Ketiga, the polluted conclusion of understanding. Buku apapun ditulis oleh manusia, baik psikologi, pedagogi, semua mengenai umat manusia, tidak mungkin terluput dari 3 hal ini. Itu ada dasar pikiran manusia yang dicipta. Itu hasil pikiran, hasil ciptaan. Jangan percaya kepada semua buku meskipun profesor yang paling terkenal di dunia. Karena apa yang mereka rasionalisasikan, apa yang mereka logikalisasikan, apa yang mereka amati dan mereka observasi, mereka simpulkan, tidak terlepas dari pertama, rasio yang dicipta. Jangan membandingkan hasil ciptaan dan dengan hasil wahyu Tuhan dari Sang Pencipta. The revealer is God. The writer of any book is man. God is the one who is the creator. And man is one created. Tidak boleh kita membandingkan buku apapun meskipun paling hebat di dunia dengan kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan. Karena kitab suci itu adalah satu-satunya buku menjadi patokan, menjadi ukuran yang akhirnya menghakimi semua pikiran manusia yang salah. Saudara-saudara, di tengah-tengah menaruh buku dan kitab suci, di mana tempatnya? Kalau engkau menaruh kitab buku itu di atas kitab suci di bawah, you will never understand God. Because a man who want to understand God, he should stand under God. In order to understand God, we should stand under God. Semua, 1, 2, 3. In order to understand God. Semua, we should stand under God. Manusia yang tidak mau berdiri di bawah Tuhan, tak mungkin mengerti siapa itu Tuhan. Sifat daripada ilahi adalah pada waktu dia diadili, pada waktu Allah dikritik, dia menjadi diam, tidak bersuara, tidak memberi wahyu, dan tidak menegur. Biarkan engkau mati sendiri. When God is being judged, criticized,
of man, he keeps silent. And this is one part of deity. Salah satu sifat ilahi yaitu dia tidak mau bicara waktu dia diadili. Sama seperti Pilatus berada di bawah Kayafas. Pilatus berada di bawah, sama seperti Yesus Kristus di hadapan Pilatus. Seperti Yesus Kristus di bawahnya Kayafas. Dia diam, dia tidak mau jawab. Karena apa? You are no more qualified to listen to even one word spoken from the mouth of God. Engkau tidak lagi layak mendengar satu kalimat pun dari mulut Tuhan. Karena engkau sedang mengadili dia. Tuhan tidak boleh diadili. Tuhan tidak boleh dilawan. Kalau anak saya tidak mengerti, saya melawan dulu. Kesan saya terhadap dia mulai menjadi jelek sekali. Karena dia kira dia lebih pintar. Belum mengerti, melawan dulu. Nah, saudara-saudara, Tuhan sama. Tuhan sama. Kita kadang-kadang seperti kita ngerti sesuatu. Lalu kita mengambil tindakan berdasarkan pengertian. Padahal salah. Saya tadi pagi menemukan satu hal, saya kecewa sekali. Karena ada satu botol air yang taruh di satu tempat. Itu botol air bukan air biasa. Itu air yang saya ambil daripada laut mati di Holy Land. Itu tidak bisa dibeli lagi. Itu air dari laut mati di tanah suci. Dan air itu mengandung zat garam dan kimia-kimia yang bisa bikin sembuh semua penyakit kulit. Kalau saudara mempunyai penyakit kulit, saudara tahu usah pergi dokter, pergi situ rendam 3 kali nanti pulang sembuh. Dan sudah terbukti itu sebab air dari barat laut mati itu dijual mahal sekali. Dan dengan garamnya, dengan kimianya, dengan tanahnya itu, kalau dibawa pulang itu menjadi pabrik kosmetik. Itu nilainya besar sekali. Maka saya bungkus satu plastik tanah daripada laut mati. Dan saya bawa satu botol khusus dari situ. Tadi pagi saya menemukan sudah dibuang. Karena air itu kelihatannya kotor di dalam botol. Ini pasti air kotor, kalau diminumkan sakit. Dibuang. Wah, kalau saya mau ambil satu botol, saya mesti bayar lagi $2.000. Mesti pergi situ lagi. Lalu ke situ mesti naik bus sampai di laut mau ambil air itu lagi. Mungkin pembantu tidak tahu, oh ini air kotor, dibuang. Karena apa? Karena tidak ngerti. Nah, banyak hal yang kita tidak ngerti atau kita salah mengerti, mengakibatkan kita sedih, lalu kita merusak, kita tidak sadar. Kita cuma pikir, saya betul kok, saya tahu ini kotor kok, saya buang kok. Inilah keputusan saya. Banyak hal yang tidak ngerti. Tapi bikin orang dari tidak ngerti menjadi mengerti itu susah sekali. Kecuali dia memang bersedia mau mengerti. Bersedia mau ngerti, bersedia mau dengar. Tidak mau belajar, tidak mau dengar. Pokoknya saya pikir ini betul. Lalu lakukan segala hal yang merusak, menghancurkan juga tidak sadar. Nah, ini hanya satu contoh saja. Saudara-saudara, secara tidak sadar engkau sudah merusak berapa banyak pekerjaan Tuhan engkau tidak tahu. Setelah tidak sadar engkau sudah menghilangkan berapa banyak kesempatan engkau tidak tahu. Setelah engkau tidak sadar kelemahanmu, engkau sudah menjadi sesuatu yang sangat mengganggu pekerjaan Tuhan engkau juga tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, pembentukan karakter daripada anak-anak seseorang, dari setiap manusia itu ada unsur, dan di dalam buku-buku psikologi selalu menilai dan membahas daripada yang bagian kelihatan. Tidak pernah menilai dan tidak pernah mengerti daripada bahan tidak kelihatan. Jadi orang-orang yang dicipta otaknya, otak itu ciptaan, otak itu terbatas, dan otak itu terpolusi. Created, limited, and polluted semua. Created, limited, and polluted. Ini 3 tet ya. Kalau engkau ngerti, engkau akan menjadi orang bijaksana. Kalau tidak mengerti, tet, engkau akan menjadi kacau balau. Karena limited berarti jangan anggap itu mutlak. Karena created, jangan bandingkan sama Tuhan. Karena polluted, jangan percaya sepenuhnya.
Seumur hidup ini buku yang paling sedikit saya beli, buku psikologi. Mungkin tidak lebih 10 biji. Buku mengenai seni, mungkin lebih 500 buku yang saya beli. Buku mengenai musik, mengenai arsitektur, banyak saya beli. Buku psikologi hampir saya tidak beli. Karena saya itu paling created, polluted, dan limited. Tapi kalau saya tidak belajar psikologi berani, kenapa membuat seminar keluarga? Bukankah seminar keluarga mesti banyak mengerti psikologi? Tidak, karena ceramah saya mempunyai keluarga semua dari prinsip Alkitab. Bukan dari prinsip observasi dan kesimpulan daripada created, limited, and polluted reasoning as a result of the rationalization, logicization, and speculation or semacam observation. Itu lain. Maka engkau mendengarkan ceramah saya dan engkau bandingkan dengan buku-buku psikologi di luar. Engkau melihat saya tidak kutip banyak siapa psikolog, teori apa, semua saya tidak pakai. Saya pakai prinsip-prinsip Alkitab. Dan saya percaya the sufficiency of the word of God if you truly submit to Him. Even though we do not need to despise, to reject the human theory. Nah, semua teori manusia kita hanya menganggap satu perbandingan saja, bukan menjadi satu patokan yang kita terima. Nah, saudara-saudara, dari psikologi yang kelihatan biasanya pembentukan masyarakat itu disebut beberapa hal. Pertama, dari hereditas, yaitu unsur-unsur pembawaan yang diturunkan dari orang tua. Nah, ini gejala umum yang kita semua mengerti seperti pengertian dasar sekali. Kalau papanya tinggi sekali, mamanya juga tinggi sekali, melahirkan anak yang tinggi 2 kali, itu bisa. Nah, karena itu gennya memang tinggi. Tapi kalau papa tinggi sekali, mamanya pendek sekali, menghasilkan anak mungkin tinggi sekali, mungkin pendek sekali. Mungkin sampai turunan generasi ketiga tinggi sekali baru muncul. Kenapa ada orang saudaranya semua tinggi-tinggi, ada satu yang pendeknya luar biasa? Karena neneknya ada satu yang pendek sekali. Itu daripada teori Mendel. Mendel punya hereditas, itu membuktikan sesuatu gejala yang muncul setelah beberapa kali gap baru timbul. Pernah seorang Amerika putih menikah sama perempuan putih yang laki ganteng, yang istrinya cantik sekali. Oh, mereka saling mencintai, begitu akrab, begitu manis, begitu intim. Tetapi 1 tahun kemudian ditunggu-tunggu nyonya yang hamil itu melahirkan negro hitamnya sekali. Wah, si laki itu mulai lihat istrinya, benarkah lu sama gua? Atau lu sama negro yang lain? Dia lihat anak, lihat mama, lihat anak, pulang lihat cermin. Dia jadi orang seperti gila. Mulai hari itu dia tidak bisa cinta istri lagi. Dia mencurigai istri. Sudah makan di luar, jajan sama yang hitam. Mulai hari itu dingin sekali, tidak bisa ngomong, tidak bisa akrab. Mulai menganggap istrinya jijik sekali. Istrinya ini tidak beres, pasti dia bayang-bayang ke malam-malam di mana dia tidak ada, pergi karena ada tugas atau ada waktu dia di kantor. Istrinya ajak orang hitam datang ke kamarnya tidur sama dia, mikir dak karu-karuan. Dan dia tidak mau bicara. Pokoknya hatinya kira pasti. Nah, mungkin tidak, pasti lu makan jajan sama orang lain. Kamu berzina sama laki yang lain, engkau berselingkuh. Istri melihat bedanya suami sama dulu, nangis dah habis-habis, terus nangis. Suami juga tidak mau menghibur dia. Ya, biar lu bertobat, dia bertobat dong, lu nangis OTW. Ya, you ngaku sendiri kalau sudah pernah berselingkuh sekarang nangis, itulah Tuhan adil adanya. Tuhan bikin kau sengsara karena memang kamu berselingkuh sama saya. Akhirnya istri bilang sama dokter, dokter tolong saya
Saya seorang yang jujur, suci, dan tidak pernah menyeleweng. Sekarang kalimat saya tidak didengar. Menjelaskan apapun tidak ada manfaat. Tolong dokter, bagaimana menolong saya keluar daripada kesulitan ini. Saya juga tidak tahu kenapa anak saya hitamnya kayak begini. Padahal selama saya sampai hari ini cuma bersetubuh sama suami saya, tidak pernah sama orang lain. Dokter juga heran, kok hitam ya? Dokter bilang, iya Tuhan menghibur kamu, tapi hatinya saya juga tidak tahu lu sama siapa. Lalu dokternya mulai menyelidiki. Dia pikir ada teori Mendel. Dia tanya, papamu putih? Putih. Mamamu putih. Lalu papanya papa putih. Papanya mama putih. Papanya papa putih. Mamanya mama punya papa papa sampai merot mulutnya. Diselidiki, akhirnya menemukan satu rahasia. Mau tahu? Justru nenek moyang yang si laki yang ketujuh, 7 generasi di atas itu orang hitam. Tapi hitamnya sembunyi 200 tahun. Setelah 7 generasi, muncul hitamnya. Setelah ditemukan itu seludiki terus diselidiki sampai terakhir si laki, bukan si perempuan, tapi yang marah-marah laki-laki. Sudah salah masih kurang ajar. Sudah menjadi pembawa bibit dari generasi ke-7. Sekarang mengkorbankan nyonyanya. Yang salah siapa? Yang salah nenek moyang, tapi juga salah nikah sama hitam, dah salah kok. Cuma sembunyinya lama itu loh. Sudah 200 tahun munculnya itu loh, mendadak. Bikin keluarga suami istri jadi marah-marah, 2 orang itu tidak bisa lagi akur lagi. Lalu laporan keluar, dipanggil suaminya. Kita setelah menyelidiki di dalam 200 tahun, ternyata 7 generasi sebelum engkau dilahirkan, nenek, kakekmu yang ke-7 negro, tahu enggak? Kakekmu negro. Yang laki lihat melongo. Puji Tuhan, bukan saya yang hitam. Kalau saya yang hitam, dah dapat dia. Tapi kasihan anak saya yang hitam. Tapi dia tidak salah kan? Minta ampun, nyonya, saya salah. Yang hitam ini pipit dari saya kok, bukan dari kamu. Nah saudara-saudara, keturunan itu menerima pembawaan itu tidak bisa dihindarkan. Jadi kalau anakmu ada sesuatu hal yang lain, atau ada sesuatu yang engkau tidak senang, jangan cepat marah. Dia mungkin hanya menanggung pembawaan dari orang tuamu, dan tentu daripada suamimu atau dari istrimu. Menjadi manusia yang hatinya lebih lapang, lebih luas, lebih mau mengerti yang lain. Bukan menghakimi terus marah-marah, terus dendam di dalam hati, lo kira diri benar, minta Tuhan ampuni orang lain. Jangan begitu. Saya dengar cerita ini tahun 1961. 41 tahun yang lalu. Dari seorang misioneri Kanada. Namanya Mr. Frame. Waktu dia cerita itu kaget luar biasa. Nah akhirnya Tuhan mengizinkan saya memakai peristiwa ini menjadi pengajaran kepada pendengaran saya. Pendengar saya sudah berjuta-juta. Semua dijumlahkan lebih 35 juta orang pernah dengar khotbah saya. Dan biar kita mempunyai hati lebih luas, jiwa yang lebih tenang, pengertian lebih objektif, dan mempunyai cinta kasih lebih sungguh-sungguh kepada orang lain. Amin. Pembawaan. Menurut perkiraan, umur seseorang ada pembawaan. Waktu saya masih muda, umur 20 lebih. Rata-rata umur Indonesia, seluruh bangsa adalah 47. Waktu itu India 42 dan Tiongkok kira-kira 51. Tahun 60-an, orang Indonesia umurnya cuma 47. Ini India cuma 42. Orang Tiongkok cuma 51. Waktu itu orang Jepang 72. Tahun 70, 80, 90, 2000. Setelah 42 tahun kemudian, kita melihat
ilmu gizi, ilmu vitamin makin maju. Meskipun dunia makin polusi, makin obat racun makin merusak tubuh manusia. Meskipun lingkungan makin terpolusi dan tercemar. Tetapi karena pengobatan dan karena gizi dan karena pelajaran medis makin terus maju, maka umur manusia sekarang sudah rata-rata seluruh dunia lebih dari 60. Dari orang Tionghoa umurnya sudah lebih 70. Nah, orang di Indonesia sudah hampir 70. Orang di Amerika bisa 75 ke atas. Umumnya perempuan 5 tahun lebih tua dari orang laki-laki. Kalau rata-rata di Indonesia, umur Indonesia, bangsa Indonesia adalah umur umpama 65. Berarti kalau laki-laki itu meninggal dunia 62 rata-rata, maka orang perempuan itu 67. Perempuan itu lebih umur panjang karena pertama perempuan lebih sabar. Maka sabar lebih subur. Yang dah sabar masuk kubur, itu betul itu. Ya. Di dalam biologi ditemukan binatang yang terlalu cepat mati. Binatang yang jalannya pelan-pelan lebih umur panjang. Maka coba lihat kijang, ya, cepat larinya. Cita, cepat larinya. Umurnya tidak terlalu panjang. Tapi gajah, umur panjang. Kuro-kuro, 500 tahun. Jadi saudara engkau yang cepat masuk kuburan juga ya. Ya. Tapi yang cepat menunggu orang yang lambat atau susah. Tapi justru selalu laki-laki yang suka cepat jatuh cinta selalu kepada yang pelan-pelan. Supaya kalau dia cepat menikah yang cepat, anak belum lahir sudah mati. Nah, ini sebagian yang saya percaya boleh dikatakan natural seleksi. Jadi orang yang sifatnya keras suka perempuan yang lembut. Orang yang sifatnya cepat suka perempuan yang lambat. Kenapa? Karena buat apa nikah yang sama? Tua-tua sama, dah lucu ah. Mesti ada perbedaan baru variasi kan. Nah, tetapi sudah nikah yang pelan-pelan. Setelah nikah, ayo ke gereja. Sekarang sudah jam 7, cepat. Dia bilang, iya. Cepat dong. Iya, sebentar. 20 menit. Aduh. Cepat. Sudah cepat, kalau enggak 2 jam. Wah, kamu bohong sama dia. Itulah sifatnya. Nah, ini akan turun. Kalau cepat nikah sama cepat, keturunannya terlalu cepat. Bawa mobil 1 kali langsung tabrak. Kalau yang cepat nikah yang pelan masih bisa tahan sedikit bikin sesuatu keimbangan. Lebih baik. Jadi supaya anakmu tidak ekstrim, engkau perlu mempunyai orang yang beda sifat. Pernikahan dengan orang beda sifat itu menjadi natural, neutral. Menutralisasikan keturunan tidak terlalu ekstrim. Itu baiknya. Tapi susahnya pikul salib. Orang yang pelan sekali, nikah yang cepat sekali, digeret-geret sampai luka semua. Orang yang cepat sekali, menggeret yang pelan sekali, akhirnya sampai selalu tidak tepat waktu. Itu namanya pikul salib. Tetapi yang cepat jangan mematahkan. Pato ngomong gini, maka saya betul. Yang cepat belajar sabar sedikit. Yang pelan belajar cepat sedikit. Jangan sudah dengar khotbah saya memperalat semua kalimat saya hanya untuk dirimu sendiri saja. Kalau saya mengatakan pria pentingkan usaha, wanita pentingkan keluarga. Lalu wanita mah, ya kan? Tahu kan? Saya wanita, saya perlu keluarga. Lalu tidak mau mengerti dan tidak mau maju. Itu kejam. Karena engkau bukan seorang mendirikan keluarga. Engkau hanya dengan orang lain. Dan harusnya istri taat suami. Itu baru ada jalan keluar yang baik. Mau menang sendiri pasti hancur keluarganya. Hereditas itu tidak bisa dihindarkan. Maka juga dianggap kalau umur dari laki dan perempuan ditambah dengan umur papa mama laki dan papa mama perempuan, 6 orang punya umur ditambah semua digabungkan dibagi 6, itu umurnya kamu. Kalau papamu 50, mamamu 60. Kalau
engkongmu itu 40, emakmu itu 70. Kalau engkong yang lain itu adalah 100 sama 120. Semua digabung dibagi. Mungkin engkau punya umur persis di tengah-tengahnya 6 orang itu. Dibagi rata. Ini namanya hereditas. Ini adalah sifat tubuh. Hanya sifat tubuh itu tidak cukup. Masih ada sifat mental. Kalau papamu IQ-nya tinggi, mama juga IQ tinggi, itu boleh mendapatkan anak yang pintar luar biasa. Nah, menurut apa yang saya pernah belajar, ada seorang orang Korea. Orang ini tahun 60 lebih dicatat di dalam Guinness Book of World Record. Dia punya IQ 210. Tingginya luar biasa. Dan papanya profesor, mamanya profesor. Sama-sama mengajari Kyunghee University di Seoul, di Korea. Mamanya pinter, mamanya pinter, IQ tinggi-tinggi. Lalu melahirkan seorang anak. Anak ini pinternya sampai umur 4 sudah bisa lancar bahasa bicara seperti orang dewasa. Umur 7, 8 sudah lulus SD. Umur 12 sudah lulus SMA. Umur 14 bisa pakai 4 bahasa berpidato di radio. Dan umur 15 diundang ke Tokyo. Memberikan pidato dengan bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Inggris. Dan satu bahasa lagi saya lupa. Dengan 4 bahasa dia memberikan pidato di radio NHK di Korea. Anak pintar begini. Akhirnya diselidiki, menemukan sesuatu kesimpulan tertentu cocok. Tapi kira-kira begini. Papa mamanya tanggal 31 bulan apa saya lupa. Tahun 30-an. Dua-dua lahir tahun yang sama, bulan yang sama, tanggal yang sama. Dan dua-dua umurnya sama. Dua-dua IQ-nya tinggi sekali. Akhirnya mendapatkan anak pintar seperti ini. Itu sebab kalau engkau ingin mendapat anak pintar, mesti cari istri yang tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya sama, lahirnya. Kalau tidak ketemu ya sudah, tidak usah nikah begitu. Saudara-saudara, ini hereditas. Jadi keturunan itu pertama tubuh. Kalau papa ini lebar, lehernya panjang. Mama juga begini. Anaknya mungkin leher panjang. Orang yang leher panjang biasanya nyanyi bariton. Kalau perempuan nyanyi kontra alto. Kalau leher agak pendek itu menyanyi soprano. Kalau laki-laki leher pendek nyanyi tenor. Karena apa? Kalau piano yang panjang itu stringnya panjang, itu bariton. Sama suara tali suara manusia begitu. Jadi unsur hereditas di dalam fisik itu tidak mungkin tidak ada. Ya. Orang yang gemuk menikah sama orang gemuk, lahir pun sulit keluar karena di dalam rahim sudah gemuk. Tetapi ada unsur lain, anak kecil makan terlalu cepat sama waktu makan diminumin air banyak, itu pasti besok gemuk. Jadi anak bayi jangan dikasih minum terlalu banyak sekali. Ya, kalau makan tak boleh terlalu cepat sekali. Pelan-pelan kunyah sampai kamu sekarang dewasa. Kunyahnya pelan-pelan. Bikin itu cairan daripada mulut dan darah itu semua seimbang. Tidak gampang gemuk. Ya. Nah kalau mungkin waktu makan tidak minum banyak. Setelah makan 1 jam baru minum. Sebelum makan 1 jam minum berapa ratus cc. Ini semua ada dalilnya ya. Bagaimana menjaga tubuh menjadi baik. Ya ada waktu saya memberikan kuliah tentang itu lagi. Bukan sekarang. Saya makin tua makin memperhatikan makanan minuman waktunya. Dan juga apa pengaruhnya kepada tubuh dan bentuknya. Orang yang ininya lebar. Ya, kalau dari depan sampai belakang lebar. Setelah umur 55 kebanyakan dapat sakit jantung. Orang yang agak kepeng, agak kurus tidak terlalu gampang dapat penyakit jantung waktu umur 55 ke atas. Ini semua itu ada dalilnya loh. Ya, seperti saya cukup tebal bukan? Makanya umur 55 saya mulai jantung. Kalau saya agak gepeng mungkin lebih tidak sakit jantung. Kalau saya agak tinggi
mungkin tidak sakit jantung. Itu semua dalil-dalil itu hasil statistik. Nah, engkau tidak bisa hindar. Meskipun itu tidak mutlak, paling sedikit itu menjadi sesuatu yang boleh kita pelajari. Badan turun kepada anak. Warna kulit turun kepada anak. Gen dan fisik kita turun kepada anak. Dan mental turun kepada anak. Orang yang punya jiwa musik, begitu dengar sedikit nada, sudah mulai goyang-goyang dia. Orang yang tidak ada, orang dansa di depan diusir semua. Orang yang ada gennya musik, wah melihat ada konser. Saudara-saudara, setiap orang mempunyai gen yang berbeda. Dan bukan saja demikian, ada lagi keturunan hereditas dari satu hal yang banyak orang tidak perhatikan. Itu adalah hereditas dari temperamen. Nah saudara-saudara, manusia mempunyai darah yang tipenya lain sama manusia orang lain. Karena setiap orang mempunyai tipe darah. Misalnya saya darah AB. Dan Caleb Tong AB. Solomon Tong AB. John Tong AB. Peter Tong AB. Tony Tong AB. Caleb Tong AB. 7 saudara saya, semua AB. Bukan ABC ya, AB. Saudara-saudara. Oh kalau begini, pantesan Patong sifatnya keras, berani, tegas. Karena darah AB. Saya kasih tahu, darah AB mempunyai sifat khusus. Tetapi tidak berarti semua darah AB sifatnya sama. Saya sama Yosef Tong korbannya lain. Saya sama Caleb Tong korbannya lain. Saya sama John Tong lain. Saya sama Peter Tong lain. 7 saudara sama darahnya AB. Tapi 7 saudara tetap sifatnya lain. Ada saudara saya setelah 30-40 tahun menjadi pendeta. Anggotanya tetap 30. Tapi saya di dalam berpuluh-puluh tahun pendengar saya. Sampai satu malam 65.000. Juga kadang-kadang tidak berapa ratus. Gereja saya dirikan menjadi salah satu gereja yang paling besar. Nah ini adalah pimpinan Tuhan. Sehingga dari situ saya memikirkan tentang faktor hidden. Faktor yang tidak kelihatan. Sama-sama papa, sama-sama mama, sama-sama darah AB. Sama-sama lingkungan, sama-sama dididik, sekolahnya sama. Kenapa berbeda? Karena selain faktor kelihatan, masih ada faktor yang tidak kelihatan. Nah ini nanti saya akan bicara sama kamu. Saudara-saudara. Nah, ini adalah mengenai hereditas, ya, pembawaan di dalam mental dan temperamen. Temperamen itu artinya adalah sifat daripada karakter yang bersangkut paut dengan arah dan kebiasaan di dalam nafsu. Sifat nafsu. Ini setiap orang berbeda. Ada orang itu selalu cerah, selalu optimis. Ada apapun kesulitan dia bilang tidak apa-apa. Nanti ada jalan keluar. Tetapi ada orang juga pesimis sekali. Di dalam semua jalan keluar yang sudah cerah dia bilang, tapi pasti ada kesulitan. Jadi dua macam manusia ya. Semacam manusia, dia kesulitan apa saja. Dia bilang tidak apa-apa, nanti ada jalan keluar. Ada semacam lagi, dia jalan keluar yang bagus, dia bilang, tetapi masih ada kesulitan. Dua macam orang. Ya. Ada yang optimis, ada yang pesimis. Karakter itu, di dalam pembawaan, ada yang optimis, ada yang pesimis. Berdasarkan apa? Berdasarkan satu faktor yang lain. Saya sebut di dalam hidden agency. Ada hidden factor, X. Yaitu, bagaimana reaksi dia. Saudara jangan lupa ya, saya selalu mengatakan satu kalimat. Man is equal to what he reacts before God. Man is not what he eats, what he thinks, what he drinks, what he behave. Man is what he feel. Manusia tidak boleh dipersemakan dengan perasaannya, dengan makanannya, dengan minumnya. Manusia harus disamakan dengan bagaimana dia reaksi kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Melihat seorang miskin, reaksimu kasihan, lalu engkau kasih uang.
Melalui orang miskin, curiga, dia akan curi uangmu. Usir dia. Nah, the reaction you show before others, it is to represent your life. Kenapa ada orang miskin gusur-gusur? Karena reaksi. Dan very sensitive reaction, very sensitive humanistic response itu adalah menentukan hari depanmu karakter akan menjadi seperti apa. Ini penting sekali. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini kita melihat hereditas, sifat pembawaan mempengaruhi pembentukan karakter. Saya pernah menceritakan satu ilustrasi kepada saudara. Di Inggris ada seorang dramatis yang namanya George Bernard Shaw. Sudah tua, hidup tersendiri, dan mukanya tak bagus. Tapi dramanya, tulisan dia kalau dijadikan drama begitu indah, begitu orang senang. Satu hari dia mendapatkan sepucuk surat dari seorang bintang film cewek yang cantik sekali. Dia buka surat ini, mau apa ya? Mau beli tiket atau mau apa? Tanya sama saya. Ternyata itu surat pelamaran cinta. Wah, orang sudah tua, mukanya sudah jelek. Dikasih surat sama orang cantik bintang film lagi. Dia kaget. Mau apa ini? I want to marry you. Saya ingin menikah dengan kamu. Karena engkau begitu pinter. Kalau tidak ada keturunan, sayang. Dan saya begitu cantik. Kalau tidak menikah sama orang pinter, sayang juga. Maka perempuan itu mengatakan, saya usul engkau menjadi pacarku. Mari kita menikah. Lalu mendapatkan anak secantik saya dan sepinter engkau. Itu menjadi bibit baru di dalam sejarah Inggris. Bibit unggul. Bibit yang sangat anggun, sangat cantik, sangat pintar. Would you marry me? Maukah engkau menikah sama saya? Kalau engkau pasti bilang, puji Tuhan. Haleluya, nasib baik. Dapat bintang film, begitu ya. Dia pikir-pikir lagi, mau jawab susah. Kalau jawab iya, diketawain orang lain. Mau nikah sama bintang film. Satu bintang film, satu film. Kalau saya menolak, dia mungkin sedih. Mau terima, mau tolak, mau tolak, mau terima, mau terima, mau tolak. Sudah lama-lama, dia akhirnya tulis surat balasnya begini. Maafkan, saya menolak permintaanmu. Meskipun engkau cantik sekali, dan ini kesempatan jarang sekali untuk saya. Setelah pikir pertimbangan lama-lama, tetap keputusannya adalah saya menolak permintaanmu nikah sama saya. Lalu kalimat terakhir alasannya, saya ketakutan dapat anak sejelek saya dan sekoplok kamu. Saudara-saudara, ini cerita yang sungguh-sungguh terjadi loh. Maka keturunan kita menerima karakter, menerima pikiran, mental dan sebagainya. Jangan lupa, jangan pikir optimistik semua yang baik turun, yang rusak tidak turun. Mungkin anakmu jeleknya seperti Bernard Shaw dan koploknya seperti bintang film itu. Saudara-saudara, di dalam sejarah Jerman, Johann Sebastian Bach yang tadi dinyanyikan, lagu yang dinyanyikan tadi, itu penulisnya jiwanya musikal luar biasa. Dan keturunan dia di dalam 7 generasi. Saudara tahu, 49 komponis yang dilahirkan oleh dia. 49 composer comes out with offspring of Johann Sebastian Bach. Jepang pakai bermiliar-miliar dolar mengharapkan mendidik dan mendapatkan satu anak yang bisa seperti Mozart. Sampai sekarang tidak jadi. Jepang itu salah satu negara yang paling iri barat. Ada satu hal yang tidak pernah tercapai. Mereka ingin dari anak-anak keturunan Jepang itu satu Mozart, satu Bach, satu Handel, satu Beethoven bisa muncul. Sampai sekarang tidak bisa.
Kota yang paling banyak konser hall di dunia itu Tokyo. Kota yang paling banyak konser yang besar-besar di atas 2000 tempat duduk itu Tokyo. Saya perkirakan paling sedikit ada 7 yang besarnya lebih 2000 tempat duduk. Selain NHK yang paling top dan Santori yang akustiknya bisa dibandingkan sama kita. Saudara tidak tahu ya, konser hall kita salah satu terbaik di dunia akustiknya. Sampai ITB membicarakan hal ini. Semua orang-orang profesor arsitek di ITB kagum sekali sama di sini. Kirim orang mau tahu datanya. Tanya Alwi, datanya di mana ya? Alwi bilang, tidak ada data. Tidak ada buku. Kecuali data tingginya, lebarnya semua. Ada datanya di mana? Disimpan di satu otak. Siapa itu? Stephen Tong. Jadi saya tidak ukur, tidak tulis. Semua saya simpan di sini. Mesti begini, mesti begini. Saya robah semua sampai akustiknya dianggap sangat baik setelah konser Gebau di Belanda. Lalu Musikverein-Saal di Vienna. Boston Symphony Hall di Amerika Timur. Santori Hall yang ada di Jepang. Nah, Sydney Opera House, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Kuala Lumpur, Taipei. Semua akustiknya kalah sama sini. Ini one of the best. Kalau tidak percaya, engkau ikut nonton satu kali supaya mengerti. Jangan menjadi orang Indonesia, orang kampungan. Saya bukan main-main ya. Kita teruskan. Nah, saudara-saudara, maka orang Jepang tidak bisa menghasilkan Mozart, tidak bisa menghasilkan Bach. Karena itu ada faktor anugerah Tuhan kepada bangsa siapa. Saya kira kasihan sekali. Orang Jepang sampai hari ini tidak pernah minta maaf kalau mereka membunuh lebih 350.000 Chinese di Nanjing pada waktu peperangan dunia kedua. Jepang sampai segini belum pernah minta ampun kepada seluruh dunia. Mereka telah mengadakan peperangan dunia kedua. Itu sebab Jepang sudah kira-kira 25 tahun ekonominya tidak pernah balik. Meskipun mereka bisa bikin mobil paling laku, bikin segala sesuatu yang memperkuat ekonominya, tapi tidak bisa balik. Karena Tuhan yang di atas melihat bangsa ini ada kesulitan-kesulitan rohani yang lain. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang mempunyai anak-anak yang Tuhan berikan kita untuk kita didik. Dan pembentukan karakter dari beberapa hal. Hereditas. Lalu hereditas terbagi. Human body nature. Mentality nature. Temperamental nature. Dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, unsur-unsur yang lain baru saya akan sebutkan untuk sesi yang lain. Saya sesi pertama akan berhenti di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang besar dan membawa kami kembali pada hari ini mendengarkan ceramah yang penting, mengikuti seminar keluarga untuk membentuk karakter anak-anak yang Tuhan karuniakan sebagai pusaka bagi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan bertakhta di atas takhta Tuhan dan Tuhan ulurkan tangan memberi berkat kepada setiap orang yang datang. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.